Kembali Gajah Mada mengajak ceria. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku,
Kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Para mitra Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang, dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Mimbar Agama Katolik ini juga saya bagikan melalui akun YouTube saya, Alois Budi Purnomo TV. Kita berjumpa pada hari Minggu pertama bulan Agustus tahun 2021. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala hal yang baik yang Kau limpahkan kepada kami. Juga dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, Engkau senantiasa menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami. Dan kebaikan-Mu itu Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Syukur bagi-Mu atas kasih karunia itu. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar sabda itu menjadi terang bagi langkah kami, menjadi penuntun langkah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para mitra yang terkasih dimanapun berada, kita akan membaca Injil Yohanes bab 6, ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, jangan jauh dariku. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku rindu. Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, jangan jauh dariku. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku rindu. Yesus, Yesus, aku rindu akan Dikau. Tinggallah selalu di hatiku, Yesus, aku rindu. Yesus, aku rindu.
sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Injil hari ini mewahyukan kepada kita jati diri Yesus sebagai roti hidup. Dan pewahyuan itu dinyatakan kepada orang-orang yang mencari Yesus dan kemudian meminta kepadanya agar diberi roti dari surga senantiasa. Para mitra Radio Gajah Mada FM dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Menarik apa yang diwartakan dalam Injil pada hari ini. Pertama, sikap orang banyak yang mencari Yesus. Mereka mencari Yesus sampai menemukan Dia. Yang kedua, reaksi Yesus melihat orang banyak yang mencari Dia. Yesus dengan terus terang mengatakan kepada mereka, menyadarkan motivasi mereka dalam mencari Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena melihat tanda-tanda yang dikerjakannya, melainkan karena mereka kenyang secara fisik. Nah, di sini Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai roti hidup yang tidak hanya memuaskan lapar secara fisik, tetapi memuaskan lapar dan haus secara rohani. Yesus menunjukkan kepada orang banyak itu tanda yang paling agung, bukan roti yang bisa habis, tetapi roti abadi yang menyelamatkan, dan roti itu tidak lain adalah Yesus. Yesus dengan jelas dan tegas bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Kalimat itu sebagai sabda sangat jelas. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Namun, para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, karena orang banyak itu, seperti dikatakan Yesus, mencari Yesus bukan karena melihat tanda, tetapi melulu karena mereka dikenyangkan atas peristiwa mujizat penggandaan roti kepada sedikitnya 5.000 orang, bahkan masih sisa 12 keranjang berasal dari 5 roti jelek itu. Mereka tidak menangkap apa yang dikatakan Yesus. Maka benar kata-kata Yesus, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tetapi karena kamu kenyang." Itulah sebabnya ketika Yesus menyampaikan tanda-tanda bahwa dirinya adalah roti yang turun dari surga, mereka masih tidak percaya. Mereka meragukan apa yang dikatakan Yesus. Bahkan ketika Yesus menjelaskan tentang roti itu, mereka mengenang masa lalu leluhur mereka yang diberi makan roti di padang gurun. Mereka sudah bangga dengan roti yang diberikan pada leluhur mereka yang kita kenal dengan sebutan roti manna, yang tiap hari diturunkan oleh Allah kepada leluhur mereka saat mereka berada di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah terjanji. Yesus menunjukkan kepada mereka roti itu diberikan oleh Bapakku, oleh Allah. Dan kini roti itu diberikan kepada kamu. Ibaratnya Yesus itu seakan-akan mengatakan begini, kamu gak usah mikir apa yang terjadi dulu dengan leluhurmu. Sekarang ini loh, kamu diberi roti yang turun dari surga. Dan roti itu adalah aku. Akulah roti yang turun dari surga. Percayalah dengan tanda itu. Dan kalau kamu percaya, kamu tidak akan lapar
dan haus lagi. Para mitra Radio Gajah Mada dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Kita sebagai pengikut-pengikut Yesus hari ini juga dianugerahi roti hidup yang turun dari surga. Roti itu tidak lain adalah Yesus sendiri yang menyerahkan hidupnya demi keselamatan kita. Kita diajak untuk percaya agar kita tidak lapar dan haus lagi. Terutama lapar dan haus akan kebenaran, akan cinta kasih, akan keadilan, akan keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus bagi kita. Gereja mengimani roti hidup yang diberikan oleh Yesus tidak lain adalah Ekaristi. Memang di masa pandemi ini kita tidak bisa menerima tubuh Kristus secara langsung. Masa pandemi membuat kita taat, tunduk pada pemimpin kita, baik pemimpin pemerintah maupun pemimpin gereja, yang mengajak kita demi keselamatan banyak orang di masa pandemi ini, maka kegiatan ibadah dibatasi. Dan salah satu yang kita harus alami adalah mengikuti misa online, misa virtual. Memang dengan terpaksa dan berat hati, namun seperti yang selalu kita doakan setiap kali menerima komuni batin, terinspirasi oleh doa Santo Alfonsus de Liguori, kita percaya bahwa meskipun kita tidak bisa menerima tubuh Kristus secara fisik, tetapi secara rohani, setiap kali kita merayakan Ekaristi secara virtual, kita juga menyambut Kristus sepenuhnya. Kita boleh menyambut Kristus, roti hidup yang turun dari surga. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis, semoga kita terus diteguhkan dalam menyambut Kristus, roti yang turun dari surga, meskipun dalam situasi yang serba darurat ini. Justru hal ini semakin menumbuhkan kerinduan kita untuk semakin berjumpa dengan Kristus dan mencari Kristus penyelamat kita. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah roti hidup yang turun dari surga, yang diutus Bapa untuk menyelamatkan kami semua. Juga di masa pandemi ini, ya Tuhan, Engkau hadir setiap kali kami merayakan perayaan Ekaristi, meskipun secara virtual. Engkau hadir sebagai roti hidup yang memuaskan lapar dan haus kami akan keselamatan, akan kesejahteraan, akan keadilan, akan cinta kasih sejati yang Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon berkenanlah Engkau menjamah para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada yang saat ini sedang sakit. Kau jamah dan Kau pulihkan sehat sembuh seperti sedia kala. Engkau juga menguatkan kami yang lemah. Engkau memantapkan kami yang ragu-ragu. Dan Engkau menyempurnakan sukacita kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada yang berpulang di masa pandemi ini, entah karena apapun sakit penyakitnya. Kau sambut mereka dalam kebahagiaan di surga, keluarga yang ditinggalkan Kau berikan penghiburan, keteguhan, dan ketabahan. Kami persembahkan doa kami ini kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah roti hidup yang menyelamatkan kami. Engkaulah juru selamat semua orang tanpa diskriminasi, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Panjenengan semua dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami selalu, doakanlah kami selalu, sampai kami mati. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis